Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotur Rahman, NIM E 2019-3138. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang bertema uang dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, yaitu bisa dalam bentuk benda atau bentuk apapun yang dapat diterima oleh masyarakat untuk menangani pertukaran barang atau jasa. Yang selanjutnya, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam yaitu contohnya emas, perak, yang nominalnya Rp100, Rp200, sedangkan uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Contohnya itu Rp10.000, Rp20.000. Yang selanjutnya, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu ada dua. Yang pertama uang kartal, contohnya itu uang logam, uang kertas. Yang kedua uang giral, contohnya itu biliat giro atau cek. Yang selanjutnya, jenis-jenis uang menurut nilainya. Yang pertama uang penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua itu uang tanda. Uang tanda lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Contohnya itu uang seribuan. Pemerintah mengeluarkan biayanya itu Rp750. Yang selanjutnya, fungsi asli uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, yaitu guna mempermudah untuk mendapatkan suatu barang. Kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Yang kedua itu uang sebagai satuan hitung, dan yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan nilai. Yang selanjutnya, fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Artinya, uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya, ketika uang dibayarkan tanpa ditukar atau benda atau jasa apapun. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, yaitu digunakan untuk melunasi utang piutang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan, yaitu dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Dan yang keempat, untuk sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai alat hitung, dan yang terakhir sebagai alat penyimpan kekayaan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.